Dalam sebuah video yang saya unggah sebelumnya, saya membahas bagaimana hidup kita selayaknya bukan sekedar mengejar kebahagiaan dan menghindari kesedihan, tapi mengejar ketentraman. Dengan mengejar ketentraman, kita beralih dari mengejar hal-hal yang menyenangkan menjadi mengejar hal-hal yang menenangkan, memberikan ketenangan. Hidup kita berubah dari dikendalikan hasrat menjadi mengendalikan hasrat. Kita dapat berpikir lebih jernih dalam menjalani hidup, sehingga kita dapat menerima kebahagiaan dan kesedihan dengan tangan terbuka. Kita tumbuh menjadi individu yang senantiasa baik-baik saja, bahkan saat hidup kita tidak baik-baik saja. Dalam video itu, saya juga menyampaikan bahwa salah satu cara mendapatkan ketentraman yang diajarkan dalam ajaran Islam adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin menemukan hal lain dalam hidup kita yang dapat memberikan ketentraman, tapi bagi seorang Muslim, mengingat Allah adalah cara terbaik untuk menemukan ketentraman. Hal itu tertuang dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ketentraman yang diperoleh dari mengingat Allah adalah ketentraman yang hakiki dan langgeng. Pertanyaannya adalah, kenapa kita masih tidak mendapatkan ketentraman saat mengingat Allah? Saat kita berzikir, memanjatkan doa, mendirikan salat, atau melakukan aktivitas lain untuk mengingat Allah, kenapa ketentraman itu tidak benar-benar kita rasakan? Saat kita menghadapi masalah, kenapa mengingat Allah tidak meringankan beban pikiran kita atau mengurangi kegelisahan hati kita? Kalau benar mengingat Allah dapat menenteramkan hati kita, kenapa kita tidak mendapatkannya lewat zikir, doa, salat, atau aktivitas jenisnya? Alasan yang paling mendasar adalah kita mengingat Allah yang salah. Allah yang mana yang kita ingat saat kita berzikir? Saat kita terbebani dosa lalu berzikir, apakah kita mengingat Sang Maha Pengampun yang ampunnya tidak terukur? Saat kita menghadapi masalah lalu berzikir, apakah kita mengingat Sang Maha Kuasa yang dapat menunjukkan jalan keluar? Saat kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan lalu berzikir, apakah kita mengingat Sang Maha Pemberi rezeki yang kuantitas dalam tanda kutip hartanya tidak dapat kita bayangkan? Ada 99 nama terbaik Allah yang mewakili sifat-sifat Allah. Nama-nama itu perlu kita kenali, kita ingat, lalu kita gunakan dalam zikir kita agar Allah yang kita ingat lebih relevan dalam zikir kita. Saat kita sulit melepaskan diri dari dosa atau masalah dalam hidup kita, ingat Sang Maha Pemberi petunjuk. Saat kita mendapatkan posisi yang lebih istimewa dalam hidup kita, ingat Sang Maha Tinggi. Saat urusan di hadapan kita terasa sulit, ingat Sang Maha Besar. Semakin relevan sifat Allah yang kita ingat dalam berzikir, semakin besar peluang kita dalam mendapatkan ketentraman. Tentu saja ada alasan-alasan lain yang membuat zikir kita kurang nendang. Pertama, lisan dan pikiran yang tidak sinkron. Lisan mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, atau ucapan zikir lainnya, tapi pikiran kita melayang entah kemana. Hati kita tidak hadir saat berzikir, sehingga zikir kita tidak membuat Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengisi zikir kita dengan mengingat sifat-sifat Allah yang lebih sesuai dengan kondisi kita saat berzikir, semakin kecil risiko tidak hadirnya hati saat berzikir. Kedua, kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Ada banyak faktor lingkungan yang dapat melunturkan fokus kita dalam berzikir. Suasana yang bising akibat aktivitas orang-orang di sekitar kita, atau bunyi notifikasi dari smartphone kita sendiri. Bahkan kadang kita berzikir sambil memeriksa notifikasi yang masuk. Kebiasaan itu membuat lisan dan pikiran bahkan anggota tubuh kita menjadi tidak sinkron saat berzikir. Masih ada banyak faktor lain yang memengaruhi kualitas zikir kita, tapi secara sederhana, faktor-faktor itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Faktor internal dan faktor eksternal. Seperti yang sudah kita bahas, faktor internal adalah kondisi hati dan pikiran kita sendiri, sementara faktor eksternal adalah kondisi di luar diri kita yang memengaruhi fokus kita. Memahami kedua jenis faktor ini membantu kita melihat bahwa zikir tidak terbatas pada apa yang kita ucapkan, tapi tentang menghadirkan hati kita agar Allah hadir dalam hidup kita.
Saat zikir kita berhasil membentuk hubungan yang baik dengan Allah, saat itu pula zikir kita dapat mewujudkan ketentraman dalam hati kita. Satu hal penting yang perlu kita ingat, menggapai ketentraman adalah perjalanan, bukan proses yang instan. Kadang Allah tidak langsung menenangkan hati kita bukan karena zikir kita sia-sia, tetapi karena hati kita sedang dipersiapkan. Seperti air keruh yang harus disaring sebelum jernih, begitu pula hati yang sedang dibersihkan. Kegelisahan yang masih kita alami saat kita berzikir dan berusaha untuk mendekat kepada Allah mungkin saja merupakan bagian dari proses pembersihan itu. Selain itu, kita juga perlu mengingatkan diri kita bahwa ketentraman itu bukan tujuan utama. Eksistensi ketentraman dalam hati kita tetap ada di tangan Allah, bukan di tangan kita. Mengejar ketentraman berarti mengejar kedekatan dengan Allah. Allah yang kita kejar, bukan ketentraman. Dari kedekatan itulah Allah akan mengaruniai kita dengan ketentraman yang hakiki. Jadi, kalau kita sedang berzikir tapi belum merasa tentram, jangan berhenti. Mungkin Allah sedang mengajarkan kita untuk lebih mengenalnya, untuk benar-benar mendekat kepadanya sebelum akhirnya menenteramkan hati kita lewat kuasanya. Kalau hari ini kita belum menemukan ketentraman, jangan merasa gagal. Kita sedang berjalan dan Allah sedang menuntun kita. Teruslah mendekat kepada Allah, karena yang mendekat kepada Allah tidak pernah kembali dengan tangan kosong.